Jadi khotbahnya berjudul Wise Counsel atau nasihat yang bijaksana. Mari kita lihat terlebih dahulu beberapa ayat tentang pentingnya nasihat yang bijaksana. Saya tahu ini mungkin terlalu kecil bagi Anda yang duduk di belakang. Saya berdoa urapan Tuhan membuat mata Anda awas dan tajam, bisa melihat dari jauh sekalipun. Haleluya. Mari kita baca sama-sama ayat yang pertama. 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Jadi di sini dikatakan bahwa mata Tuhan itu senantiasa, selalu, setiap saat tertuju kepada Anda dan saya orang percaya. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk menanti-nantikan waktu dia bisa menghukum Anda, bukan untuk menghakimi Anda orang percaya. Tetapi kalau Anda melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, mata Tuhan tertuju kepada kita, artinya I will guide you with my eye. Jadi matanya Tuhan itu tertuju pada kita untuk menuntun kita, untuk memimpin kita. Kalau ada yang salah, dikoreksi. Kalau kita menyimpang, dikembalikan ke jalur yang benar. Itulah tujuan matanya Tuhan tertuju kepada kita. Bukan mata yang kalau kita buat salah, dia langsung marah, dia murka, dia kecewa. Kekecewaan Tuhan atas hidup orang percaya sudah selesai di atas kayu salib. Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Tuhan lagi marah sama Anda. Kalaupun Anda sedang sulit mendengar suara Tuhan, sedang tidak peka dengan suara Tuhan, bukan berarti Tuhan lagi ngambek. Tuhan tidak pernah ngambek dengan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Janjinya Tuhan, I will guide you with my eye. Yang berikutnya Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini seringkali ayat yang suka diselewengkan bahkan oleh orang-orang Kristen. Oh, jalan kita kalau tidak lurus seolah-olah Tuhan tidak menyertai. Bukan itu maksudnya. Tuhan meluruskan jalan kita, artinya Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Kalau kita melibatkan Roh Kudus, kita melibatkan Tuhan di dalam pilihan, di dalam apapun yang kita perbuat, maka Dia akan membuat kita, pilihan-pilihan hidup kita, Dia akan buat benar. Dia akan memampukan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Inilah pentingnya kita melibatkan Tuhan, pentingnya kita mengakui kemuliaan Tuhan, pentingnya kita tidak percaya pada pengertian kita sendiri, melainkan selalu lihat apa sih yang kebenaran firman Tuhan katakan, apa sih yang Alkitab sampaikan tentang isu-isu tertentu di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan, maka dikatakan dalam bahasa Inggris, He will direct your path. Dia akan mengarahkan jalur kehidupan kita supaya pilihan-pilihan kita benar. Haleluya. Bukan berarti jalan kita lurus, rata, tidak ada masalah. Bukan itu, saudara. Amsal 8 ayat yang ke-14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Pertimbangan artinya sound wisdom. Ini hikmat yang sehat, hikmat yang benar. Ya, kalau ada hikmat yang sehat, berarti ada hikmat yang tidak sehat. Karena itu perlu melekat dengan Yesus.
perlu punya hubungan dengan firman Tuhan. Anda tidak bisa main-main dengan merenungkan, membaca, belajar firman Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-14, jikalau tidak ada pimpinan, bukan pimpinan di sini bukan pemimpin loh. Pimpinan itu dalam bahasa Inggris artinya nasihat. Kalau tidak ada nasihat, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Semua orang, termasuk Anda dan saya, kita pikir pilihan kita itu selalu yang terbaik. Pendapat kita selalu yang paling benar di antara semua orang. Tapi belum tentu, saudara. Siapa mendengarkan nasihat, dia bijak. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat, the well advised, yang hidupnya menerima masukan, menerima input, bisa terima opini orang, bahkan kritikan orang, the well advised, mempunyai hikmat. Haleluya. Jadi jangan jadi orang yang tidak pernah mau terima masukan, merasa aku sudah cukup pintar, aku ini orang yang berhikmat, hikmat orang lain itu tidak lebih hebat dari hikmatku. Begitu ada keangkuhan, ketinggi-hatian adalah awal dari kehancuran. Karena itu mari kita menjadi orang yang tidak selalu merasa paling benar, tidak merasa bahwa pendapat orang lain selalu tidak lebih baik daripada pendapat kita. Sekalipun untuk mengakui hal itu, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Yang namanya suami, saya tahu sendiri secara pribadi, ketika ada masukan dari istri, saya maunya sih, udahlah lu diem aja deh. Tapi seringkali masukannya masuk akal juga, lebih logis daripada pendapat saya awalnya. Bukan berarti pendapat saya selalu salah, tidak, tetapi disempurnakan, saling melengkapi suami dan istri, orang tua dan anak, pemimpin dan pengikut. Haleluya. Tapi kalau Anda menghadapi orang yang angkuh, orang yang arogan, orang yang tidak pernah mau terima masukan, tahu resepnya, biar Anda gak stres. Iyain aja biar cepet. Mau salah bodo amat, iyain aja, demi kesehatan mental Anda. Karena percuma Anda mau berargumentasi dengan orang yang bebal. Seseorang yang sudah punya ketetapan hati bahwa dia benar, sulit, saudara. Tuhan aja sulit, apalagi Anda. Haleluya. Nanti contoh-contohnya makin dalam, saudara, dan makin mendekat dalam kehidupan Anda. Saya kasih warning dulu, saudara, ya. Haleluya. Next, Amsal 15 ayat 22. Dikatakan di sana, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana. Bahasa Inggrisnya terlaksana ini established, mantap. Jadi kalau Anda punya rencana dan Anda mendapat masukan dari banyak orang, tentunya Anda harus saring, Anda harus filter semua masukan yang ada. Tapi kalau itu Anda sudah lakukan, dikatakan di sini akan terlaksana rancangan Anda kalau penasehat banyak. Jadi jangan Anda menjadi orang yang anti kritik, anti masukan, anti opini orang. Pemerintah aja bisa merubah kebijakan. Dan itu sesuatu yang menurut saya bijaksana untuk dilakukan. Memang sebagai pemerintah tidak melulu harus dengar suara rakyat, karena ratusan juta mulut bisa berpendapat. Pemerintah harus punya pendirian. Tapi kebijakan yang dibuat
Kebijakan yang baik itu setelah mendengar dari banyak masukan dari berbagai pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Karena itu dalam kehidupan kita, apalagi kalau Anda hidup dalam sebuah organisasi atau sebuah institusi, keluarga misalnya, Anda punya suatu rencana yang melibatkan orang lain, lebih baik dirembukkan lebih dahulu. Haleluya. Supaya mantap, supaya ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu ada pertanggungjawaban. Tapi kalau Anda membuat keputusan sepihak, semua orang harus ikut, semua orang belum tentu sepakat dengan Anda. Tapi kalau mayoritas sepakat, tinggal yang minoritas nih. Mereka tidak sepakat, tapi kalau Anda hidup di dalam sebuah organisasi yang sehat, yang minoritas pada akhirnya harus ikut yang mayoritas. Dalam keputusan yang baik, saya bicara bukan hal-hal yang kontroversial, tetapi keputusan-keputusan yang lumrah, yang lazim dalam kehidupan kita. Haleluya. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Didikan ini artinya instruksi, arahan. Yang Anda lakukan pagi hari ini adalah mendengar instruksi, mendengar arahan, mendengar didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ini bagian dari Anda mendengar didikan, dengar khotbah, dengar kesaksian. Minggu lalu Anda diberkati dengan berbagai kesaksian, bukan? Dengar bagaimana pengalaman hidup orang lain, kesalahan apa yang dia buat, hal apa yang dia buat supaya dia berhasil dan sukses. Itu yang Anda tiru, kesalahan Anda hindari. Bukan berarti Anda mendengar, oh aku melakukan kesalahan, oh kesalahan yang sama aku sedang lakukan, tidak akan terjadi hasil yang sama. Belum tentu, saudara. Bisa-bisa Anda terjerumus karena Anda tidak mau dengar didikan. Supaya kita belajar, supaya kita bisa menghindari kesalahan, supaya kita tahu membangun relasi. Apa yang orang lain suka, apa yang orang lain tidak suka, bagaimana Anda memperlakukan orang tersebut, dan lain sebagainya. Itu bagian dari didikan. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan, wise counsel, engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Sekali lagi, jangan jadi orang yang anti dengan diskusi, anti dengan rembukan. Ada orang yang setiap kali berargumentasi, dia walk out. Kenapa? Dia takut menyampaikan pendapatnya, kemudian pendapatnya ditentang oleh orang lain. Dia takut. Loh, kalau Anda punya pendapat, Anda punya visi, katakanlah, sekalipun itu dari Tuhan, orang-orang di sekitar kehidupan Anda punya hak untuk mempertanyakan. Jangan Anda tersinggung dong. Sekalipun Anda pemimpin dalam keluarga, ya kan ada orang tua yang otoriter. Pokoknya yang orang tua mau ya harus terjadi. Memang ada saatnya seperti itu, tapi tidak setiap kali Anda ngatur hidup anak-anak Anda sampai sedetail-detailnya. Kita perlu kerendahan hati, kita perlu untuk bergaul. Karena itu jangan jadi lone ranger. Bergaullah supaya Anda dapat masukan, supaya Anda tidak seperti kucing dalam karung, supaya hidup Anda itu tidak seperti katak dalam tempurung. Anda melihat dunia luar, Anda melihat ada orang-orang yang mungkin lebih menderita dari Anda, punya masalah yang lebih parah dari hidup Anda. Jangan selalu merasa masalah Anda yang terbesar di dunia. Karena itu milikilah pergaulan. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di satu sisi Anda harus punya banyak teman, Anda harus punya banyak orang-orang yang berhikmat, yang bijaksana, yang bisa kasih Anda masukan. Tetapi di lain pihak Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya Anda tidak selalu harus bergantung kepada manusia.
Dalam hal berdoa misalkan, jangan selalu minta didoakan sama orang lain. Ada kalanya Anda harus berdoa sendiri. Jangan merasa bahwa kalau aku didoakan sama si A, aku didoakan sama si B, doanya lebih manjur. Terjadilah sesuai dengan perkataan Anda. Terjadilah sesuai dengan iman Anda. Doa Anda pun manjur. Amin. Haleluya. Bukan hanya doa pendeta yang manjur. Sekalipun saya pendeta, saya berani menyinggung diri saya sendiri. Doa Anda pun manjur. Semua doa yang didoakan dalam nama Yesus itu manjur. Haleluya. Saya sudah mulai belok ke sana dan kemari. Ayat terakhir, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebenarnya terjemahan bahasa Inggrisnya adalah yang tepat seperti ini. Segala tulisan kitab suci, apapun yang ada di dalam Alkitab Anda, itu diilhamkan oleh Allah dan memang bermanfaat untuk semua ini. Ingat, firman itu bermanfaat bukan hanya untuk menyatakan kesalahan, tetapi untuk semua ini. Keempat-empatnya harus berlaku untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya harus imbang. Jangan cuman firman itu untuk cari-cari kesalahan. Haleluya. Next. Ada 2 fakta yang menarik dalam kehidupan kita. Kalau Anda amati kehidupan Anda yang mungkin sudah cukup lama, ya, kita hidup di dunia ini. Yang pertama, faktanya adalah jika kita ingin melakukan pendapat kita sendiri, maka kita akan menemukan orang yang setuju dengan keputusan kita. Benar atau benar? Padahal pendapat Anda belum tentu benar. Tetapi kalau Anda sudah percaya satu hal, Anda share ke berapa banyak orang, pasti ada di antara berapa banyak orang itu yang akan mendukung keputusan Anda. Sekalipun keputusan itu belum tentu benar. Apalagi kalau Anda bilang begini, aku dengar dari Tuhan. Siapa yang bisa menentang suara Tuhan? Tetapi Anda sebagai pendengar suara Tuhan, Anda harus benar-benar pastikan suara yang Anda dengar adalah suara Tuhan. Bukan suara hantu mungkin, saya nggak tahu. Kebalikannya. Atau suara kedagingan Anda sendiri, kemauan Anda sendiri, Anda pikir itu adalah kemauannya Tuhan. Kalau Anda paksakan keputusan Anda paksakan ide Anda, pasti akan ada yang mendukung, pasti. Apalagi kalau Anda seorang pemimpin yang ditakuti oleh pengikut. Pengikut Anda akan oke, iya. Karena apa? Takut. Takutnya bukan karena taat, takutnya karena takut. Haleluya. Karena itu jangan jadi orang yang suka memaksakan kehendak. Jadilah orang yang open minded. Jangan justru Anda punya ide apa, Anda cari pembenaran supaya ide Anda ini benar. Pokoknya harus begini. Pokoknya harus ini. Udah gak bisa dirubah lagi itu. Beberapa hari yang lalu saya share di grup Mount Hermon pendoa tentang kepala batu, ya kan? Kepala batu. Jangan jadi orang yang punya kepala batu. Tapi kepala batu Anda ini harus disiram dengan air. Kalau Anda punya es batu, Anda siram dengan air. Lama-lama es batu ini akan mencair. Karena itu kita perlu Roh Kudus, kita perlu dengar firman seperti ini, sharing kehidupan orang lain. Supaya apa? Kepala batu kita ini cair.
dan kita menjadi es batu yang mendinginkan suasana. Bukan yang Anda tanduk terus semua orang. Anda dilempar es batu, sakit nggak? Sakit, saudara. Tapi kalau sudah cair, ya tinggal. Anda kan seger kena air kan? Segar. Jadilah orang yang menyegarkan sekitar kehidupan Anda. Haleluya. Tapi ada fakta yang kedua, puji Tuhan. Jika kita ingin melakukan apa yang benar, kita akan menemukan orang-orang yang bisa memberikan nasihat yang benar. Karena kita punya janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan nasihat. Ini ayat yang tadi kita sudah baca, coba diklik. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Klik. Klik lagi. Dalam Kristus ada nasihat. Jadi Tuhan berjanji bahwa kalau kita benar-benar tulus, kita mau mendengar apa yang benar, kita mau melakukan apa yang benar, maka Tuhan akan kirim orang-orang yang akan memberikan kita masukan yang benar. Masalahnya terkadang masukan yang benar ini belum tentu menyenangkan kita. Apakah kita mau terima? Apakah kita minimal mau mempertimbangkannya? Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Klik. Klik lagi. Konsekuensi dari nasihat yang menyesatkan adalah tentunya orang yang menerima nasihat akan membuat keputusan yang salah. Dan setiap keputusan yang salah itu ada konsekuensinya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsekuensinya dari keputusan yang salah adalah orang itu diperdaya. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Yang pertama, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, yang namanya Hawa itu diperdaya oleh iblis. Pada akhirnya Hawa terperdaya, dia tertipu, dia memberikan tipuan ini kepada suaminya, dan suaminya memakan buah terlarang. Pada akhirnya seluruh umat manusia jatuh dalam dosa karena Hawa diperdaya oleh iblis. Saya tidak boleh katakan Hawa sebenarnya, karena pada saat Hawa diperdaya oleh iblis, dia belum punya nama. Itulah sebabnya iblis memilih seseorang yang belum punya identitas. Iblis memilih seseorang yang tidak tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Seseorang yang tidak punya firman Tuhan. Dia nggak punya jati diri. Dia tidak tahu siapa dirinya. Kalau Anda baca terjemahan bahasa Inggris, Adam itu dari sejak awal dikasih nama oleh Tuhan. Namanya Adam, artinya manusia. Hawa baru mendapatkan namanya setelah manusia jatuh dalam dosa. Makanya iblis memilih orang yang gak punya firman. Iblis selalu mengincar orang yang tidak tahu firman. Karena itu Anda harus kuat di dalam firman. Anak-anak muda harus kuat di dalam firman. Anda harus tahu siapa Anda di hadapan Tuhan. Jangan apa kata dunia, apa kata guru Anda, apa kata orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Bahkan kadang perkataan orang tua pun salah terhadap anak-anak. Yang paling penting adalah apa yang firman Tuhan katakan. Siapa Anda di hadapan Tuhan. Hawa tidak punya identitas itu. Makanya dipilih oleh iblis. Ini bukan kebetulan. Sehingga Hawa jatuh. Jadi bukan mentang-mentang dia perempuan yang dianggap kaum yang lebih lemah, makanya dia dipilih oleh iblis. Bukan itu. Karena Hawa tidak punya identitas. Dia belum punya nama. Dia tidak tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Makanya dia mudah tertipu. Karena itu, dengan Anda ada di gereja, itu sudah langkah yang baik dalam kehidupan Anda. Artinya Anda mau belajar, Anda mau minimal mendengar firman Tuhan. Tapi kalau ke gereja kagak pernah, baca Alkitab
Nggak pernah. Anda mau dapat nasihat yang benar dari mana? Punya teman-teman yang tidak ke gereja, yang nggak ngerti firman, yang selalu mencemooh hamba Tuhan. Mau dapat nasihat yang benar dari mana? Jadi konsekuensi daripada keputusan yang salah, yang pertama, orang yang membuat keputusan itu akan diperdaya. Yang kedua, orang tersebut akan dikontrol atau dikendalikan oleh si penasehat. Ini yang saya bilang. Anda harus punya hubungan yang intim dengan Yesus secara pribadi. Supaya apa? Supaya Anda bisa cek dan recheck setiap masukan yang dikasih oleh orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Apa yang Anda dengar. Jangan seperti Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 25 dikatakan bahwa Ahab ini memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena dia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Akhirnya apa? Hidupnya Ahab ini jadi STI, suami takut istri. Dikendalikan, dikontrol. Saya tidak hanya bicara tentang hubungan suami dan istri, tetapi secara umum dalam kehidupan kita, waspadalah terhadap orang-orang yang maunya menguasai dan mengontrol hidup Anda. Anda harus hati-hati. Hidup Anda diatur oleh orang itu. Setiap langkah Anda mau ini spend money, Anda mau ini uang ini mau dipakai untuk apa, diatur. Sampai 1 rupiah pun diatur. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Mau makan apa, diatur, makannya harus begini, ini yang harus dimakan. Jangan sampai Anda dikuasai oleh orang yang seperti ini. Karena ada orang-orang yang demi kepentingannya, demi keuntungannya sendiri, dia menguasai, dia ngatur orang lain. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena dia merasa insecure dengan dirinya, dia merasa minder, sehingga dia salting kalau di depan orang, ngatur-ngatur orang. Ada orang-orang tertentu, saya tidak tahu pengalaman dalam kehidupan Anda. Ada orang-orang tertentu, kalau Anda beri celah, dia akan ambil celah itu, dan dia akan rebut hak Anda. Dia akan kuasai hidup Anda demi kepentingannya dan kepuasannya sendiri. Ada yang punya teman seperti itu? Saya tahu persis dalam kehidupan saya. Kalau Anda kasih celah sedikit ke orang ini, hidup Anda akan dikontrol oleh orang ini. Hak-hak yang tadinya Anda punya kebebasan, Anda bisa lagi. Kenapa? Harus izin orang ini, harus lewat orang ini. Itu artinya Anda sudah mulai dikuasai, dikontrol, diatur oleh orang ini. Memang di dalam satu organisasi ada yang namanya pemimpin pengikut. Yang namanya pengikut ya to some extent harus bisa diatur. Itu benar. Bukan berarti terus Anda jadi pengikut yang liar, ya kan, mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Itu Anda bukan pengikut yang baik. Sebagai pemimpin juga harus punya hak untuk mengatur, mengelola, menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu. Tapi saya bicara tentang hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita diatur, dikuasai hidup kita. Kalau nggak lewat dia, kalau nggak didoain dia, kayaknya doaku itu mentok di plafon. Harus datang ke orang ini supaya doanya manjur. Haleluya. Saya nggak tahu Anda diem saja ini karena tidak relevan atau membosankan. Waspada terhadap orang yang selalu memaksakan kehendaknya.
Pokoke tadi, punya roh pokoke. Haleluya. Kalau perasaan Anda, kepentingan Anda sudah mulai diabaikan oleh si pemberi nasihat, tidak peduli apa yang kau rasakan, apa yang kau rasakan itu cuma perasaan nenek dan selalu salah perasaanmu, hati-hati saudara. Itu sudah alarm. Haleluya. Dan tentunya yang ketiga, konsekuensi daripada keputusan yang salah adalah kerugian finansial. Anda akan mengalami kerugian finansial. 1 Raja-Raja 12 ayat 16 sampai 17, kalau Anda belajar tentang terpecahnya kerajaan Israel di tangan Rehabeam, anaknya Raja Salomo. Namanya kerajaan kalau pecah itu pasti menyebabkan kerugian finansial yang besar dan membutuhkan biaya yang besar untuk membangun sebuah kerajaan yang baru, memilih kabinetnya dan lain sebagainya. Rehabeam membuat keputusan yang keliru dan kerajaan Israel terpecah. Dalam kehidupan Anda dan saya, waspada terhadap investasi bodong, investasi yang too good to be true. Bunganya besar, tidak perlu modal, modal dengkul. Ya beneran modal dengkul, nanti pada akhirnya Anda harus berdoa sama Tuhan karena uang Anda habis. Beneran modal dengkul. Mana ada investasi Anda tidak perlu bayar harga? Ada orang accounting di sini, nyonyok, ya kan? Ada istri saya orang accounting, mana ada? Ada nyok investasi tanpa pengorbanan. Haleluya. Waspada saudara, 2023 jangan jadi orang yang mudah terpesona dengan gain yang cepat, penghasilan yang instan. Saya masih percaya dalam hal investasi ya, itu no pain, no gain. Karena saya bergaul dengan pemain saham. Pemain saham itu kalau lagi sahamnya naik, sahamnya hasilnya banyak, wah, banyak ngomong, cerewet banget. Semua orang dibeliin makanan. Lagi sahamnya jeblok, diam-diam tuh hilang tiba-tiba dari peredaran. Haleluya. Saya tidak melarang Anda main saham, terserah Anda sih. Semua kan punya resiko. Pastikan Anda mendapatkan nasihat yang bijaksana di dalam bermain saham. Haleluya. Jadi jangan sampai kita mengalami kerugian finansial. Ini salah satu konsekuensinya kalau kita terima nasihat yang menyesatkan. Nasihat yang diberikan supaya Anda menanggung finansial daripada si pemberi nasihat. Oh, ada loh orang-orang yang seperti itu. Maunya untung sendiri. Maunya pokoknya harus dia yang menang. Harus dia yang unggul. Karena saya tahu persis saudara. Saya nggak mau ngomong perusahaannya apa. Tiap kali mau bikin perjanjian selalu batal. Kenapa? Nggak pernah mau kalah. Semua proyek pokoknya dia harus mayoritas. Anda nilai sendirilah. Anda yang orang-orang bisnis mungkin lebih mengerti daripada saya. Saya mau katakan, kalau Anda belum belajar sendiri dari kehidupan Anda, ada orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah bisa diajak kerjasama yang melibatkan uang. Ada. Baik itu hutang piutang. Kalau mau hutang, baiknya luar biasa. Giliran Anda mau nagih hutang, galaknya lebih galak dari herder. Bisnis, ada orang-orang tertentu yang Anda tidak akan pernah bisa berbisnis sama-sama. Itu kenyataan hidup.
Jangan semua yang datang kepada Anda dengan proposal, kemudian, oh aku tersentuh hatiku. Anda perlu kepekaan dengan Tuhan. Tidak semua orang yang mohon-mohon dengan Anda itu tulus. Lebih banyak bulusnya daripada tulusnya. Saya tidak mengajari Anda untuk hidup curiga, tetapi saya sudah hidup cukup lama untuk mengerti tidak sedikit orang yang seperti itu. Ada gula, ada semut. Lagi banyak uang, semua orang mau mendekat dengan Anda. Uang Anda habis, selesai, bye-bye. Aku pindah ke sumber yang lain. Orang-orang yang demikian hanya mau untung, tidak pernah mau berkorban. Giliran harus keluar uang untuk orang lain, pura-pura miskin. Aku gak punya duit, pengeluaranku banyak. Tapi begitu untuk diri sendiri, wah, gak ada tuh perhitungan matematika, gak ada perhitungan accounting, gak ada. Besar pasak daripada tiang pun tidak peduli. Udah nanti kredit card kan bisa bayar minimum. Giliran nyumbang, aku lagi gak punya duit nih, utangku banyak. Saya bilang sama istri saya, orang-orang yang kayak gitu tuh berhikmat sekali. Hidupnya pasti hemat banget. Ya kan, ketika harus keluar duit dia tahan. Untuk diri sendiri keluar semua. Gak ada perhitungan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini, saudara. Haleluya. Tahun yang baru makin banyak peringatan. Karena sudah banyak peringatan di dunia kan. Makanya saya di gereja juga harus memperingatkan Anda. Di gereja ini Anda nggak cuma dengar yang enak-enak. Kalau cuma yang enak-enak, nanti Anda mengalami yang nggak enak, down Anda. Supaya ada batasan-batasan mana yang harus Anda melangkah kemana, apa yang harus Anda lakukan. Inti semuanya ini adalah Anda menjadi orang yang sangat-sangat waspada. Dan betapa pentingnya nasihat yang bijaksana. Konsekuensi yang keempat, pertemanan atau hubungan keluarga yang rusak. 2 Samuel 16 ayat 20 dan 22, Ahitofel itu menyesatkan Absalom. Dia kasih nasihat kepada Absalom, udahlah, lu hampiri aja semua gundik-gundik ayahmu. Akhirnya apa? Hubungan antara Absalom dengan Daud yang sudah rusak semakin rusak. Kalau ada nasihat yang Anda terima dan merusakkan hubungan keluarga Anda, itu nasihat gak benar. Tinggalin aja lah istrimu, tinggalin aja lah suamimu, itu gak benar. Kalaupun terjadi perceraian, jangan Anda dong yang mutusin, biar yang menikah yang mutusin. Anda sebagai konselor, Anda tidak berhak memutuskan untuk orang yang Anda sedang konselingi. Biar mereka yang putuskan. Haleluya. Jangan malah dipanas-panasin, dikompor-komporin. Ya udah, keluar aja deh, keluar. Ada orang mau keluar gereja, ini memang gak benar. Gereja udah keluar aja. Saya kan sudah bilang kan, saya akan semakin mendekat dalam kehidupan Anda. Semakin melangkah, mendekat, kalau perlu saya injek kaki Anda. Haleluya. Kalau mau cepat keluarga hancur, pertemanan hancur, cobalah hubungan hutang piutang. Cepat sekali itu. Nggak lama. Pokoknya yang namanya uang itu tidak pandang keluarga. Nggak ada. Apalagi jemaat. Sesama jemaat pun nggak ada tuh namanya keluarga aja yang ada hubungan darah. Kalau sudah melibatkan uang, kalau perlu keluarga dibisniskan. Paling cepat merusak hubungan itu libatkan uang. Makanya kalau ada orang yang minta tolong kepada Anda, nasihat saya nih,
Yang pertama, jangan pernah menanggung hutang orang kecuali Anda memang mampu. Ya kan? Kedua, kasih aja, jangan dipinjemin. Kasih semampu dan serelanya Anda kasih. Kalau namanya hutang piutang itu adalah manusia itu tidak bisa dipercaya, udahlah. Sekudus sesuci apapun dia. Mohon maaf. Gak banyak pendeta yang berani ngomong kayak gini. Mohon maaf. Orang Kristen sekalipun, pendeta sekalipun, kalau memang tergerak hati Anda, kasih lah, udah kasih aja. Selesai urusan, putus. Saya pernah punya teman, awalnya pinjam 10.000. 10.000. Rupanya 10.000 itu cuma pancingan. Ini orang mau nggak ya? 10.000 jadi 100.000. 100.000 jadi 1 juta. 1 juta jadi 10 juta. Dan seterusnya. Anda terikat seumur hidup. Nggak kasih. Aduh, ini kayaknya suara Tuhan nih. Kasih. Tuhan lagi dilibatkan. Dan saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu nih. Banyak orang di dunia memanfaatkan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu banyak yang terlalu baik tapi tidak peka. Saya tidak mengajari Anda jadi orang Kristen yang jahat, tapi harus peka, sensitif. Haleluya. Semua ini warning supaya kita sensitif, kita peka. Sesama orang Kristen aja bisa nipu kita, apalagi orang dunia yang tidak punya hati nurani. Atau yang saya seharusnya katakan bukan tidak punya hati nurani, yang hati nuraninya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda yang bait Roh Kudus saja bisa nipu orang. Apalagi yang bukan bait Roh Kudus. Haleluya. Oke, waktu saya sudah hampir habis. Saya selesaikan slide ini, setelah itu selesai. Yang kelima, pernikahan yang terluka. Ini konsekuensi dari keputusan yang salah. Kejadian 16 ayat 12, Sarai punya ide yang cemerlang. Ini sama-sama orang percaya loh. Sarai dengan Abram. Karena lama menantikan janji Tuhan, Sarai ini menjadi seorang yang sangat pintar. Dia coba nolongin Tuhan, ya kan? Mungkin maksudnya begini loh, Abram, kawinin aja tuh si Hagar. Konsekuensinya sampai hari ini keturunan Ismail menganiaya keturunan Ishak sampai hari ini. Pikirkan setiap keputusan yang Anda buat, apalagi keputusan-keputusan yang besar. Pikirkan, bukan hanya sampai Anda nanti mati atau Anda terangkat, bukan hanya itu, tapi seterusnya. Pikirkan, efeknya jauh. Karena itu sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua, jangan suka menggampangkan urusan keluarga. Kalau Anda tahu ada masalah dalam keluarga, hari ini Anda tahu, Anda sadar Anda punya masalah, bereskan, selesaikan segera. Semakin cepat, semakin baik. Itu motonya. Dan saya tidak sedang berkampanye politik. Kalau namanya masalah keluarga, apalagi ada kaitannya dengan uang. Berapa banyak keluarga yang hancur karena urusan warisan? Uang kan? Aset kan? Tapi berapa banyak orang tua yang adalah gampang lah itu, gampang lah. Anda suruh anak-anak Anda berperang sendiri, perang beneran nanti keluarga Anda. Saya nggak lagi ngomongin keluarga saya loh. Saya ngomongin keluarga yang lain, yang saya tahu karena warisan. Pernikahan yang terluka, konsekuensi dari nasihat yang salah. Berapa banyak
masa depan anak-anak yang berantakan karena mencontoh teladan orang tua yang tidak baik. Nanti kita akan belajar seperti apa kita bisa mendeteksi nasihat yang benar atau tidak benar. Kalau Anda tahu Anda orang tua yang pelit, jangan turunkan kepelitan Anda. Kalau Anda tahu Anda orang tua yang tidak disiplin, perbaiki sekarang. Supaya anak Anda punya role model yang benar. Kalau Anda tahu nih Anda suka memberontak ke otoritas, perbaiki. Supaya Anda tidak nanti melihat anak-anak yang suka melawan otoritas. Dan Anda tahu itu tidak baik. Masa depan mereka pun terancam. Bayangkan kalau anak-anak yang di penjara. Saya nggak tahu riset di Indonesia, tapi di Amerika, orang-orang yang di penjara 90% punya orang tua yang tidak menghormati otoritas. Akhirnya apa? Aturan pemerintah dianggap main-main sama mereka. Pemimpin di gereja dianggap main-main sama mereka. Pemimpin di sekolah nggak ada artinya bagi mereka. Makanya mereka punya perilaku yang buruk, yang tanpa mereka sadari ternyata pidana. Dimulai di rumah, dimulai dari teladan orang tua. Jadi kalau Anda punya orang tua, atau Anda sebagai orang tua, Anda tahu nih itu menjadi masalah. Anda suka memberontak, Anda suka nanduk pemimpin, perbaiki mulai dari sekarang. Anda pikir, oh nanti saja aku masih punya waktu. Saya mau kasih tahu ya, Anda semakin bertambah usia, kelemahan Anda itu akan semakin buruk. Kalau Anda tidak mau berubah. Anda diemin nih, Anda egois. Anda diemin. Makin tua, makin egois. Anda pelit nih, makin tua. Bukan saya yang nerusin, Anda sendiri yang nerusin. Anda tidak disiplin sekarang, makin tua. Apa itu disiplin? Disiplin itu kaku. Oh iya? Kenapa Alkitab ngomong tentang disiplin? Haleluya. Saya suka peribahasa Indonesia ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itulah yang terjadi kalau orang tua tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau memperbaiki diri. Saya menilai kantor kebun itu gampang sekali. Kebersihannya, ketertibannya gampang sekali. Lihat aja manajernya. Manajernya merokok di dalam ruangan. Semua anak buahnya merokok di dalam ruangan. Itu ya, saya ngomong begini bukan hanya kepada Anda, saya ngomong sama orang kebun. Saya bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi kalau atasannya disiplin, jam 5 pagi dia sudah muncul di lapangan. Coba kalau berani itu bawahannya jam 5:30 muncul aja sudah nyembah itu pemimpinnya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Orang Kristen sekarang gak ada takutnya sama pemimpin. Sama Tuhan aja gak takut, apalagi sama pemimpin. Cuman manusia. Loh, Anda melayani ini, Anda melayani Tuhan yang tidak kelihatan, bukan melayani manusia. Haleluya. Melayani yang benar dong. Haleluya. Saya makin berani, saudara. Makin berani. Karena orang kalau nggak to the point tuh disindir-sindir nggak berasa. Udahlah kalau ngomong sekarang nggak usah pakai sindiran, ngomong aja to the point. Tadi saya ngomong sama salah satu pemain musik. Ngomong to the point.
Oke, boleh. Setelah ibadah belum selesai mau pulang, boleh. Keperluannya apa? Oh, saya ada ini, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pindah gereja, jangan sampai ya. Ngomong itu to the point. Nggak usah pakai embel-embel lagi, saudara. Karena orang kalau disindir kadang-kadang nggak ngerti. Mohon maaf kalau saya terlalu tajam ya pagi siang hari ini. Terakhir, biar segera selesai penderitaan Anda. Banyak yang hancur dalam hidup manusia karena keputusan yang salah. Pada awal-awal ketika mulai ada isu tentang vaksin COVID, berapa banyak berita bohong yang tersebar luas. Berapa banyak hoax yang tersebar terkait vaksin. Saya mau tanya, berapa banyak yang mati karena tidak divaksin? Loh, orang bisa mati loh, hanya karena menerima nasihat yang salah. Keluarga hancur, saya tadi sudah jelaskan panjang lebar. Bisnis keuangan hancur karena investasi yang ngaco. Orang menjadi terikat. Teologi yang salah kaprah. Ini yang bahaya, saudara, di gereja. Anda menjadi orang Kristen yang legalistik. Kalau habis doa semalaman, rasanya, oh doaku pasti dijawab sama Tuhan. Tapi kalau habis marah-marah Anda berdoa, mana mungkin Tuhan dengar? Oh, ada nggak orang di sini yang masih punya pikiran seperti itu? Itu Anda orang Kristen yang legalistik. Anda habis marah-marah berdoa, ya Tuhan tetap dengar. Namanya Tuhan. Bahkan kemarahan Anda sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Makanya dia bisa mendengar suara doa Anda sekalipun habis marah-marah. Bukan cuma yang habis doa semalaman, doa Anda didengar. Yang doanya berjam-jam, doanya didengar oleh Tuhan. Yang cuma doa 5 menit, Tuhan gak mungkin dengar lah. Itu Anda legalistik. Kalau ini saya tahu saya menyinggung perasaan Anda. Suami adalah imam dalam keluarga. Cari ayatnya. Cari ayatnya bahwa suami adalah imam dalam keluarga. Tidak ada di perjanjian baru. Yang ada adalah orang percaya adalah imamat yang rajani. Laki-laki maupun perempuan, semuanya imam. Haleluya. Google pun tahu. Anda coba tulis di Google, suami adalah imam dalam keluarga. Yang muncul bukan konten Kristen. Bukan. Yang muncul adalah konten seberang. Karena di seberang, suami memang imam. Di kekristenan, semuanya imam. Haleluya. Dapat pewahyuan kan Anda kan? Gak rugi kan ke gereja kan? Makanya jangan tuntut suamimu. Engkau kan imam dalam keluarga. Loh, Anda juga imam kok sebagai istri. Ayo istri-istri, berhenti menuntut suamimu. Suami kepala keluarga itu benar. Itu ada ayatnya. Suami imam, itu teologi dibuat-buat. Haleluya. Saya beneran sudah kelamaan. Tapi harus saya selesaikan poin ini, saudara. Satu poin lagi boleh ya? Ya gak ada pilihan lain. Kalau saya mau emang Anda bisa apa? Gak mungkin kan Anda menurunkan saya kan? Udah, ini slide-nya bisa ditutup. Saya cuma mau share ayat ini supaya Anda tidak menjadi orang Kristen tuh yang legalistik. Saya paling gak demen sama orang Kristen yang legalistik. Tuhan juga gak mau Anda jadi orang Kristen yang legalistik.
Karena ini gereja doa, saya harus sharing tentang ini. Coba dibuka ayat ya. Carmen minta tolong. Ayat Yakobus 5 ayat 17, satu ayat terakhir. Karena ini tentang doa, makanya saya harus sharing kepada Anda para pendoa supaya Anda tahu. Yakobus 5 ayat 17 dikatakan di sana, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa. Lihat kontrasnya, perbandingannya. Yang tadi dikatakan sungguh-sungguh berdoa, bener kan? Yang ini cuma dikatakan berdoa. Elia berdoa. Supaya apa? Supaya langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang pertama nih, Anda belajar Alkitab itu harus belajar kesejajaran. Dikatakan Elia sungguh-sungguh berdoa. Waktu 3,5 tahun lewat, dikatakan Elia ya berdoa. Biasa aja lah dia berdoa. Berdoanya biasa saja. Sungguh-sungguh berdoa. Yang ini biasa saja berdoa. Kita lihat ya. Waktu Elia mau menahan hujan supaya tidak turun, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Ini yang dikatakan doa yang sungguh-sungguh. Elia sungguh-sungguh berdoa. Seperti apa sih doa yang sungguh-sungguh itu? Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nggak dapat ayatnya ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Jadi yang dikatakan doa yang sungguh-sungguh ini, ternyata Elia cuma deklarasi. Dia cuma bilang sama Ahab, tidak akan turun hujan. Benar kan? Ini yang sungguh-sungguh berdoa. Rupanya doa yang sungguh-sungguh itu deklarasi. Cuman deklarasi. Tidak akan turun hujan. Yang dibilang Yakobus tadi doa yang biasa-biasa. Apa yang dilakukan Elia? 1 Raja-Raja 18. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat yang bentar ya, saya cari dulu. 18. Ini Elia di Gunung Karmel. Ayat yang ke-42. Dikatakan di sana, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Anda lihat nggak? Manusia berpikir doa yang sungguh-sungguh itu berlutut sampai cium tanah, cium lantai. Mukanya kalau perlu selonjoran. Itu doa yang sungguh-sungguh. Alkitab bilang doa yang sungguh-sungguh itu, Elia cuma bilang hujan tidak akan turun. Doa yang biasa-biasa saja, manusia bilang yang seperti tadi, ngomong aja udah, asal ngomong, doa akal budi. Tapi Alkitab bilang doa yang biasa-biasanya Elia, itu yang sampai dia berlutut, kepalanya dia bungkem di antara kedua lututnya. Itu doa yang biasa-biasa. Betapa berbedanya loh pengertian kita dengan pengertiannya firman Tuhan. Tentang doa ini baru tentang postur doa.
Rupanya doa yang sungguh-sungguh itu kalau Anda deklarasikan firman Tuhan. Anda terlalu percaya pada firman Tuhan, Anda deklarasikan firman Tuhan, selesai. Doa yang biasa-biasa inilah yang sampai selonjoran, yang muka Anda nempel ke lantai, itu doa yang biasa. Bukan saya yang ngomong ya. Saya buktikan dengan ayat. Lihat dong kesejajaran. Makanya saya bilang kembali lagi, intinya begini loh saudara. Jangan jadi orang Kristen yang legalistik. Bikin aturan-aturan sendiri yang tidak ada di Alkitab. Kalau mau bikin aturan, baca dulu di Alkitab. Belajar dulu, dalami dulu. Baru bikin aturan sesuai dengan Alkitab. Jangan bikin aturan manusia. Seolah-olah kalau doanya itu sampai selonjoran, itu doa yang sungguh-sungguh, yang biasa-biasa saja, itu gak sungguh-sungguh. Kita ini terbalik-balik sekarang. Anda belajar sesuatu kan? Siang hari ini. Karena itu berhenti jadi orang Kristen yang legalistik. Kita hidup di perjanjian baru. Kita seharusnya menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih karunia.